Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan Ustadz Mukhtar. Alhamdulillah Pak Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ya, kita bersilaturahim kembali Pak Ustadz. Kita ya sharing ilmu Pak Ustadz ya berkaitan dengan masalah mimpi Ustadz ya. Mimpi yang terjadi di masyarakat. Bukan mimpi saya doang Pak Ustadz. Jadi mimpi banyak orang. Jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya lewat saya dokumentasikan, saya tanyakan satu persatu Ustaz. Nah, untuk yang hari ini Ustaz, untuk kali ini saya menanyakan mimpi ketika melihat api Ustaz, melihat api menyala besar Ustaz ya, kayak kebakaran gitu. Jadi melihat api atau melihat api menyala yang besar ini bertanda apa atau maknanya itu seperti apa Pak? Saya ngeri sekali Ustaz. Saya selain di dalam kitabnya Al-Imam An-Nabilisi ya, bahwa an-nar itu fitnah sultan, adanya fitnah atau kekuasaan yang zalim. Ini kan sangat mengerikan saja. Kalau dibaca di dalam kitab Tadzkirul Ikhwan karyanya Gus Fakih, saya baca itu sampai khatam dan kenapa saya baca, karena itu Tadzkirul Ikhwan itu adalah hadis-hadis di mana manusia saat ini seharusnya memang tahu tentang kabar itu Ustaz. Itu kabar tentang asratus saah, tanda-tanda kiamat. Jadi di situ itu dijelaskan bahwa al-fitnatul kubra khurujud dajjal, munculnya orang bermata satu yang memiliki kesaktian seperti Nabiullah Isa dan akan memperdaya manusia seakan-akan dia akan masuk surga padahal sejatinya itu neraka. Dan itu yang disebut dengan al-fitnatul kubra. Nah, al-fitnah yang menuju kepada al-fitnatul kubra itu adalah fitnah yang berupa kasratul maqatil fil ardi. Banyaknya peperangan-peperangan yang akan terjadi di muka bumi. Dan ini sangat mengerikan saat sekarang ini. Kita tahu di Timur Tengah ya, teman-teman kami yang kuliah di Timur Tengah menyaksikan sendiri peperangan itu betul-betul terjadi. Dan kita tahu bahwa di negara-negara luar juga itu bukanlah negara yang aman karena banyak peperangan. Nah, itu disitulah kemudian di hadis itu juga dijelaskan bahwa itu tidak akan pernah berhenti hingga nanti munculnya hatta yakhrujal imamul adilul mahdi al-imam al-mahdi. Nah, disitulah kemudian nanti ada imam, ada seorang pemimpin yang akan membuat api di dalam mimpi tadi yang berfitnah itu. Nah, itu di dalam skala besarnya Ustaz zaman ini. Kalau di dalam skala kecilnya yang paling bahaya Ustaz, fitnah di dalam keluarga. Itu sangat gelisah. Ya, fitnah di dalam keluarga itu Ustaz bisa menghancurkan hubungan bertahun-tahun. Itu yang sangat mengerikan Ustaz. Jadi fitnah itu bukan hanya sekedar sesuatu yang tidak terjadi dibilang terjadi, bukan hanya itu Ustaz, tapi masalah itu juga termasuk fitnah. Karena fitnah itu kalau dilihat dari definitifnya adalah mayu'dzil insan, sesuatu yang membuat manusia itu menjadi gelisah. Itu fitnah Ustaz. Makanya kalau melihat api, vaksin Ustaz. Cara satu-satunya vaksin. Saya kalau melihat mimpi tsunami gitu, ini bukan hal ini Ustaz, bukan hal remeh gitu ya. Jadi kalau sudah nggak enak firasatnya, ittaqu firasatal mu'minin, takutlah kepada firasatnya orang-orang beriman. Nah, ini kan kadang kita masih mau aja menerobos padahal tanda-tandanya sudah tidak baik. Baik Ustaz, terima kasih, itu aja Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz ya, teman-teman luar biasa. Ini kita mendapatkan keterangan tadi berkaitan dengan pertanyaan mimpi melihat api menyala atau menyala dengan sangat besar. Jadi kita vaksin ya teman-teman, karena identik dengan hal-hal yang kurang bagus. Ya. Jadi kita lihat berkaitan dengan fitnah gitu ya, berkaitan dengan kejelekan. Enak pokoknya hal-hal yang tidak enak. Makanya teman-teman kalau punya mimpi tanyakan kepada kami lewat chat ya, di chat di Rumah Literasi, di chat ditanyakan, saya mimpi ini Pak Ustadz, apa artinya, biar kami ini kita carikan dalilnya. Oh, dalilnya seperti ini. Ketika bagus kita lanjutkan dengan tawasul, tapi ketika kurang bagus divaksin. Betul. Seperti tadi Ustaz ya. Vaksinnya pakai Sahihul Bukhari tadi Ustaz. Jadi kita pakai hadis yang sahih
ya, sekalipun nanti hadis dhaif itu aslinya boleh Ustaz dipakai. Hadis dhaif asalkan tidak maudhu itu palsu Ustaz. Hadis hasan itu kan ada dua, ada li ghairihi, ada li dzatihi. Jadi itu hadis yang bisa dipakai itu ada tiga, yaitu adalah hadis sahih, hasan li ghairihi, hasan li dzatihi, kemudian dhaif fi fadhilil a'mal, di dalam keutamaan beramal solih itu masih bisa Ustaz. Baik Ustaz, itu aja Ustaz. Baik Ustaz, terima kasih, sangat bermanfaat buat kami ya, bagi masyarakat. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman yang memiliki pertanyaan berkaitan dengan mimpi, di chat ya, di chat di podcast di Rumah Literasi, ditanyakan saya mimpi ini Pak Ustadz artinya apa, biar dari Pak Ustadz itu mencarikan dalil yang berkaitan dengan mimpi Bapak Ibu, biar kalau pas kebetulan tafsirannya bagus, kita tawasul biar cepat gitu ya, biar cepat tercapai, dikabulkan. Tapi kalau mimpinya kayaknya condongnya ke arah yang kurang bagus, yang negatif, langsung divaksin. Terima kasih Ustaz, sangat bermanfaat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.